Dunia yang semakin terbuka memungkinkan banyak orang untuk bertemu dengan sesamanya yang mempunyai latar belakang berbeda-beda, di mana keanekaragaman budaya dapat menjadi pemersatu sebagai warga negara dunia. World Citizen pada dasarnya adalah konsep tentang citizenship yang berada pada tingkatan global. Ia lebih merupakan sikap moral atau etik dari seorang atau kelompok orang yang mengarah pada pemahaman mereka pada konteks lokal maupun global, dan konteks pertanggungjawaban mereka pada komunitasnya. Jadi istilah world citizen bukan hal yang nyata, tetapi lebih merupakan sikap individu atau kelompok. North Jakarta International School atau NJIS bertekad mempersiapkan siswanya untuk mampu bersaing dan berkompetisi di dunia dalam menghadapi tantangan masa depan. Dan karena murid-muridnya berasal dari beragam budaya, NJIS juga membentuk murid-muridnya menjadi social change agent, di mana keanekaragaman budaya dapat menjadi pemersatu sebagai warga negara dunia. Bu Erni, ini kalau kita bicara soal nyebutnya NJIS atau NGIS? NJIS Pak singkatnya. NJIS ya, Ya. North Jakarta International School ya, tadi yang kita lihat sama-sama tayangannya. Ini kalau kita bicara soal world class sekolah gitu ya, fasilitas dan kurikulum apa yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah level dunia? Ya. Kalau kita bicara kurikulum Pak, memang kurikulum kita menggunakan kurikulum Amerika. Ya, kurikulum Amerika saja itu buat kami itu belum cukup untuk mengatakan bahwa kualitas yang kami sampaikan kepada murid-murid dan kepada orang tua ini berkelas dunia. Karena itulah kami juga sekolah kami terakreditasi oleh WASC, Western Association of Schools and Colleges dari Amerika Pak. Jadi setiap tahun akan ada kunjungan dari tim WASC ini untuk mengaudit sekolah kami, istilahnya supaya meyakinkan bahwa kurikulum yang kami deliver kepada murid, guru-guru berkualitas seperti apa, dan juga fasilitas yang kami persiapkan itu memang sesuai dengan standar yang diharapkan dari sekolah internasional di dunia pada umumnya. Jadi itu menunjukkan satu komitmen kami kepada stakeholder kami ya. Kalau kita melihat tadi juga banyak petinggi Agung Podomoro juga di sana ya. Ini Betul, nampaknya Pak. mereka concern juga dengan hal ini. Betul. Memang dari jajaran pengurus yayasan kami itu ada Bapak Trihatma Kusuma Haliman, Bapak Baselius Ruru, Bapak Kosmas Batubara. Mereka memang sangat concern ya dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Setiap tahun tuh banyak sekali anak Indonesia yang berkeluar negeri sekolah, menimba ilmu di sana. Dengan alih-alih mungkin di Indonesia ini agak susah menemukan sekolah yang bagus, yang berstandar internasional. Iya. Jadi kita berpikiran, loh kenapa nggak diadakan di Indonesia saja? Kalau memang kita sanggup melakukan itu. Dan ternyata sanggup? Sampai hari ini kita yakin Pak, gitu. Okay. Itu yang komitmen kami kepada orang tua dan murid. Oke, Pak Handito, ini menarik sekali ya. Artinya kalau kita mau menyiapkan orang-orang dengan kelas dunia tadi, ada standarisasi di sana. Ini penting sekali sebetulnya ya untuk melakukan itu. Iya, memang kalau kita bicara standar, tadi kan standar kualitas pendidikannya ya. Tetapi juga jangan lupa mendidik manusia itu kan ada aspek pengetahuan, aspek sikap, aspek perilaku kan gitu. Ada sesuatu yang menarik yang tadi yang dipertunjukkan di VT tadi yang tadi dijelaskan oleh Ibu Erni ketika Pak Trihatma, Pak Kosmas Batubara, Pak Ruru dan sebagainya, mereka orang-orang Indonesia gitu ya, meskipun tidak berasal dari Jombang tadi gitu. Tapi berasal dari Indonesia. Saya perlu menggarisbawahi mereka menggunakan batik tadi di sana ya. Artinya begini loh, kalau kita oke lah, kita ini menjadi bagian negara dunia kan gitu, warga dunia gitu. Tapi jangan lupa kita ini warga negara Indonesia, warga Indonesia kan gitu. Dan kita tidak perlu malu mengatakan bahwa Indonesia ini adalah bagian dari dunia. Malah Indonesia ini menjadi pemain dunia ke depan. Artinya dengan
dunia apapun, dengan tingkat global apapun, kita harus bangga pada ke Indonesia. Dan itu yang dipertontonkan tadi dengan jelas, saya harapkan itu tidak hanya dipertontonkan, tapi menjadi sebuah hal yang memang kita latihkan, kita bentuk sikapnya di anak-anak kita, sehingga dengan kualitas dunia tetap saja ini jati Indonesia. dirinya tetap Iya, Indonesia seperti itu. harus Nah, begitu. ini kan menarik Pak Handito ya. Kalau kita bicara soal persaingan dunia, tapi juga bersikap jati diri seorang Indonesia. Nah, ini ada masukan nggak Pak Handito? Bagaimana cara kita bersaing gitu di tingkat global dengan jati diri kita sebagai orang Indonesia gitu? Iya, antara Indonesia dengan dunia itu tidak perlu dipertentangkan, dan memang tidak untuk dipertentangkan. Indonesia ini kan bagian dari dunia kan gitu. Artinya justru bagaimana kita menonjolkan ke Indonesia. Nah, bagaimana caranya tadi seperti Rudi sampaikan. Saya rasa justru dari sejak kecil kita perlu bangun anak-anak kita gitu ya, bahwa kita ini harus menjadi warga dunia. Kita harus tahu standar di dunia itu seperti apa, dan kita harus ke sana. Tapi jangan lupa loh, kita tetap Indonesia. Nah, sikap-sikap seperti itu yang perlu kita tanamkan sejak dini ya. Kalau yang dari dulu seperti kita ini memang sudah di Indonesia, di kampung ya. Tadi nggak bisa ditanamkan, udah tertanam. Tapi anak-anak Indonesia yang baru, anak-anak kita ini memang harus diajak bahwa mereka tahu di mana dia bermain di global, tapi sadar bahwa dia tetap Indonesia. Baik, Mbak Diti punya pertanyaan? Nah, berhubungan dengan anak-anak Indonesia nih Pak Handito, bagaimana strategi buat anak-anak Indonesia ini, siswa-siswa untuk bisa bersaing secara global tapi juga tetap mempertahankan bahwa saya ini orang Indonesia loh. Nah, ini harus tanya ke Bu Erni nih. Tips-tipsnya di dunia pendidikan seperti Saya apa? setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Handito ya. Walaupun kurikulum kami, kurikulum dari luar, bahasa yang digunakan itu memang majority bahasa Inggris, tapi kita tidak melupakan akar budaya Indonesia. Salah satunya kalau sempat nanti lihat VT-nya lagi itu kan ada alat-alat musik Indonesia Ya, yang di kami VT-nya pertahankan ya, gamelan, angklung. Kemudian untuk program field trip, anak-anak melakukan kegiatan keluar. Selain mereka keluar negeri, kita juga membawa mereka mengunjungi area lain dari Indonesia. Untuk anak-anak Indonesia sendiri, kita mengajarkan mereka mencintai bangsa dan negara kita. Inilah Indonesia. Ya. Untuk orang-orang asing yang anak-anak dari negara lain, mereka belajar lebih dalam lagi. Oh, Indonesia nih seperti ini. Betapa indahnya Indonesia, betapa banyaknya area-area yang memang belum sempat ya Pak dikenal di dunia luar, tapi Indonesia tuh begitu luasnya dan begitu bagusnya. Jadi kita dari pihak sekolah juga untuk menanamkan mereka untuk hal seperti itu. Value ketimuran, value Indonesia itu tetap ada.